Ayo, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bercuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam melakukan kegiatan belajar pada hari ini. Anak soleh-soleha bisa meminta bantuan ayah bunda untuk mendampingi kalian dalam pembelajaran hari ini. Jangan lupa ucapkan tolong jika kalian meminta bantuan, ucapkan maaf jika kalian melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih jika kalian mendapat bantuan. Oke, marilah kita simak video pembelajaran Bu Delvi pada hari ini. Disimak dengan baik ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan bahas materi tentang yang pertama kalimat utama atau kalimat topik, yang kedua ide pokok atau gagasan utama, dan yang ketiga kalimat penjelas. Kita bahas pertama yaitu kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang memuat inti atau gagasan utama suatu paragraf, yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf dan didukung dengan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir kalimat. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu paragraf? Ya, paragraf adalah tulisan di awal yang posisinya menjorok ke dalam. Nah, Bu Devi akan berikan contoh pertama. Ini adalah suatu paragraf. Masih banyak yang belum memahami bahaya membuang sampah elektronik di sembarang tempat. Padahal, sampah elektronik dapat mengakibatkan sejumlah dampak buruk bagi lingkungan jika dibuang tidak pada tempatnya. Nah, pada paragraf di atas, letak kalimat utamanya berada di awal paragraf, yang sudah Bu Devi beri garis bawah. Sekarang, contoh kedua. Nah, karena contoh yang kedua ini agak panjang, kalian bisa pause terlebih dahulu, kalian baca, dan kalian pahami. Setelah kalian pahami, dari paragraf ini, yaitu kalimat utamanya berada di akhir paragraf, yang sudah Bu Devi garis bawahi. Yang kedua, ide pokok atau gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama adalah inti suatu paragraf atau ide gagasan yang menjadi pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama, akan tetapi tidak disajikan secara utuh dalam kalimat utama, melainkan intisari atau inti kalimat utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama, menentukan ide pokok dengan cara mengambil kalimat utama. Yang kedua, mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Ketiga, membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Dan yang keempat, menyimpulkan isi paragraf. Baik, Bu Devi akan bahas satu persatu. Mengambil kalimat utama. Ide pokok bisa diambil langsung dari kalimat utama. Namun, ada juga beberapa kalimat utama yang tidak bisa dijadikan ide pokok. Jadi, kalimat utama bisa jadi suatu ide pokok, tetapi ide pokok belum tentu kalimat utama. Nah, sudah diberikan contohnya. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa disajikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa disajikan sebagai manisan. Kalimat utama paragraf di atas adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, karena ide pokok itu sama dengan kalimat utama, sehingga ide pokoknya sama, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Selanjutnya, mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Jadi, mengambil ide pokok itu bisa dengan cara mencari kalimat utama, kemudian mengurangi kata-kata yang tidak perlu sehingga menjadi lebih ringkas. Contohnya masih sama seperti sebelumnya. Kalimat utama yang bisa kita ambil yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Sedangkan ide pokoknya, kedondong memiliki berbagai manfaat. Jadi, kata buahnya kita hilangkan karena kedondong ini sudah mewakili dari buah-buahan.
Selanjutnya, membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Cara ini termasuk cara mudah dalam mencari kalimat utama, yaitu kita tinggal mencari kalimat utama, kemudian menyimpulkan menjadi ide pokok, atau bisa juga dengan cara membaliknya. Nah, contohnya sama seperti sebelumnya. Kalimat utamanya, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, ide pokoknya bisa kita dapat 3 ide pokok. Yang pertama, manfaat buah kedondong. Yang kedua, berbagai manfaat buah kedondong. Dan ketiga, khasiat dari buah kedondong. Nah, ini cara mudah mencari kalimat utama dengan cara menyimpulkan menjadi ide pokok atau bisa juga dengan membaliknya. Selanjutnya, menyimpulkan isi paragraf. Menyimpulkan isi paragraf digunakan untuk menentukan ide pokok jika kita tidak bisa menyimpulkan dari kalimat utama. Contoh, ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat Hari Raya Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Kalimat utama yang bisa diambil dari paragraf ini adalah hewan ini adalah sapi. Sedangkan ide pokoknya ciri-ciri sapi. Kenapa? Karena paragraf di atas membahas tentang ciri-ciri sapi. Selanjutnya, kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Nah, kalimat penjelas yaitu kalimat yang berisi penjelasan berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lain. Nah, kalimat penjelas biasanya terletak setelah kalimat utama. Ini adalah contohnya. Kalimat penjelasnya itu hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, cukup sekian materi yang bisa disampaikan pada hari ini. Tetap semangat untuk kalian dan terus belajar. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan akan bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang sudah mendampingi Ananda dalam proses pembelajaran pada hari ini. Semoga Ananda dan ayah bunda sekalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda Elvi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.